Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi pada perkuliahan kedua pada hari ini, dan untuk barokahnya mari sama-sama kita baca bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa kabar anandaku semua yang saya ampu mata kuliahnya di teknologi informatika dan aplikasi komputer, mahasiswa di program studi Bahasa Indonesia dan mahasiswa di program studi Ilmu Ekonomi Islam. Baik, kita akan bahas hari ini adalah mengenai sistem informasi pada era digital dan tren perkembangannya. Pada saat ini memang kalau kita lihat dan sudah kita pakai banyak sekali sistem informasi yang kita sadari sampai hari ini, termasuk daripada model pembelajaran yang sekarang sedang kita hadapi adalah perkembangan dari sistem informasi di era digital ini. Pada zaman dulu sistem informasi tentu tidak seperti ini ya, masih bersifat masih bersifat dalam istilahnya adalah Adidas level. Adidas level itu apa maksudnya? Bahwa informasi didapat dari antaran orang-orang, dan kebetulan yang mengantar orang itu menggunakan sepatu Adidas, maka disebut dengan dalam Adidas level. Artinya apa? Teknologi sistem informasinya, informasi didapat dari orang-orang dengan mengantarkan informasinya. Baik, kita lihat sekarang apa itu sistem informasi? Sistem informasi itu dari dua kata, sistem dan informasi, yang hasilnya adalah suatu kombinasi antara teknologi komputer dan komunikasi yang merupakan pengaturan antara orang, data, dan proses yang berinteraksi. Untuk apa? Untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi. Jadi informasi itu berasal dari apa? Ini informasi berasal dari data-data, kemudian diproses dan mendapat informasi yang ini diperlukan untuk apa? Untuk mendukung perkembangan atau pertumbuhan dari suatu organisasi. Ini pendapat ini adalah saya kutip atau saya parafrase dari Witten, Bentley, dan Dittman tahun 2004. Silakan nanti bukunya dicari. Nah, dari sini nampak di gambar ini bahwa suatu sistem informasi itu adalah interaksi antar berbagai teknologi juga, dan interaksi antar berbagai sumber daya, baik manusianya maupun sistem aplikasinya atau softwarenya, dan juga hardwarenya atau perangkat kerasnya, sehingga didapatlah data yang dikumpulkan, diproses, disimpan, kemudian disediakan untuk mendapatkan informasi yang baru. Informasi yang baru pun juga demikian, dikumpulkan, disimpan, dan seterusnya diproses, juga mendapatkan informasi yang lebih baru lagi. Inilah apa yang disebut dengan sistem informasi. Ada banyak contohnya sistem informasi yang kita lakukan sekarang ya. Contoh lainnya adalah sistem informasi learning management, yaitu sistem tentang pembelajaran manajemen pembelajaran online, contohnya dengan Moodle di kelas kita ini adalah salah satu bentuk sistem informasi. Ketika Anda mengisi KRS, Anda berhadapan dengan sistem informasi akademik, dengan mana Anda melakukan melakukan pengumpulan data, yaitu data apa? Data Anda, apakah lanjut kuliah atau tidak, kemudian mata kuliah apa yang Anda ambil dalam program studinya, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menjadi penjadwalan, menjadi informasi bagi dosennya, dia mengajar ada berapa mahasiswa dan seterusnya, kemudian diolah datanya, dan Anda mendapatkan informasi terakhir, yaitu nanti adalah informasi nilai per semesternya. Oke, demikian dan seterusnya, itulah sistem informasi. Oke. Baik, mengapa sih menggunakan sistem informasi? Nah, ini ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Mengapa kita butuh menggunakan sistem informasi? Yaitu kebutuhan akan pedoman dalam pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi itu dipakai untuk mendapatkan informasi yang justru nanti dipakai untuk bagaimana mengambil keputusan. Contoh, misalnya, dosen nanti akan melihat ada berapa jumlah mahasiswanya. Kemudian nanti dia akan melihat juga jadwalnya dia dapat mengajar apa, sehingga dia bisa mengambil keputusan, oh saya harus membutuhkan metode pembelajaran seperti ini, dia mempersiapkan bahan-bahannya seperti ini. Bagi keuangan, bagian keuangan mungkin nanti akan melakukan, oh dengan pendapatan sekian dari mahasiswa akan dibelanjakan sebagai apa, dia pakai apa, dan seterusnya. Nanti ini dipakai untuk kebutuhan akan pengambilan keputusan. Dan kenapa juga menggunakan informasi, yaitu untuk penciptaan dan penguasaan informasi ya. Jadi kalau kita tidak
cepat dalam mendapatkan informasi, maka kita tidak bisa memutuskan juga dengan cepat dan tidak dapat juga memutuskan suatu keputusan dengan akurat, ya. Nah, ini nampak sekali misalnya pada apa? Ya, misalnya pada misalnya pada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, misalnya ya, informasi jumlah mahasiswa itu sangat berpengaruh besar dalam proses perencanaan pembelanjaan dan anggaran dari universitas, ya. Nah, ini, tanpa informasi yang akurat, maka pimpinan di universitas akan repot dan susah untuk memberikan informasi bagaimana atau memberikan keputusan bagaimana dengan kebijakan-kebijakan bagi pengembangan universitas. Begitu juga yang lainnya, oke? Nah, juga mengapa menggunakan sistem informasi, yaitu kebutuhan strategi baru. Nah, dengan kayak begini gimana nih? Oh, melihat tren menurunnya perkembangan jumlah siswa baru, maka gimana nih bagi universitas untuk melakukan strategi-strategi sehingga dapat mengembangkan usaha atau penerimaan mahasiswa barunya dari ketimbang kompetitor yang lain. Nah, ini juga caranya demikian. Juga sama, begitu ya. Dengan informasi, misalnya dengan kebutuhan informasi ini apa? Nah, misalnya kenapa pasar-pasar seperti pasar modern sekarang seperti Shopee, Bukalapak, ya, Tokopedia dan lain-lainnya sejenisnya, ya, ada Lazada, ada Bineka. Nah, itu mengapa dia demikian lebih cepat prosesnya? Ya juga sama, dia membutuhkan apa ini? Membutuhkan strategi baru dalam pengembangan usaha, ya. Makanya juga usaha tradisional harusnya juga sudah mulai mengarah ke perkembangan sistem informasi yang ada. Coba lihat saja, ya, mohon maaf, bagaimana pemasaran lempuk di pemasaran makanan tradisional Bengkulu di Jalan Soekarno-Hatta atau daerah Anggut bawah, ya. Nah, di mana kalau cuma kayak begitu saja, maka perkembangannya menjadi kurang baik, ya. Karena apa? Orang sudah menggunakan teknologi sistem informasi yang ada, maka dia bisa menggunakan pemasaran online dan sebagainya. Nah, maka ini kenapa dibutuhkan sistem informasi? Salah satunya untuk pengembangan strategi baru bagi pengembangan organisasi. Kemudian apa? Juga sistem informasi dibutuhkan untuk sarana dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, perbaikan yang berkelanjutan, terus kayak begitu, ya. Sama kayak tadi misalnya dengan adanya informasi akademik, informasi lain-lainnya, maka kebutuhan apa? Nah, maka nanti ya pihak universitas juga memberikan, nanti perlu penaikan bandwidth sehingga nanti kelancaran belajar mahasiswa dalam daring ataupun blended learning itu menjadi lebih baik dan sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu dari kenapa dibutuhkannya sistem informasi. Nah, itu tadi untuk proses perencanaan, mengendalikan, mengevaluasi, perbaikan dan selanjutnya, ya. Nah, yang terakhir adalah keseragaman dalam pengolahan data. Kalau kita tidak menggunakan sistem informasi, maka nanti data yang dikelola tidak seragam. Yang satu mengatakan apa, yang lain mengatakan apa. Sekarang dengan sistem informasi, alhamdulillah, kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Ada berapa data yang dari pelanggan kita, bagaimana dengan proses pembelian barangnya, dan lain-lainnya. Begitu juga di akademik. Di universitas kita bisa tahu, ada berapa sih jumlah mahasiswa aktif dengan cepat, ya. Kalau tempo hari waktu belum pakai sistem informasi secara online, nah maka kita akan susah, harus menghitung dulu satu-satu, ya. Ini dia repotnya, ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalau ada pertanyaan silakan komen atau bisa Anda sampaikan di bagian diskusi dari e-learning kita, ya. Oke. Nah, ada macam-macam sistem informasi. Menurut Witten, Bentley, dan Dittman 2004, ada 7 tipe sistem informasi. Yang pertama, Transaction Processing System. Ini adalah sistem informasi di level bawah, di mana dia hanya merupakan sistem yang memproses transaksi-transaksi. Contohnya, misalnya informasi akademik, ya, transaksi processingnya apa? Ya, mulai dari proses pendaftaran mahasiswa baru, penentuan KRS, penentuan mahasiswa pada program studi yang mana, ya, pengisian nilai, dan itu transaksi processing system, ya.
Nah, manajemen information system di mana ini? Oh, misalnya di sini nanti manajemen information system di atasnya lagi nih levelnya. Misalnya bagi prodi melihat keaktifan dari jurnal pengajaran dosen, jurnal akademik dosen, kemudian juga keaktifan mahasiswa dan sebagainya bagi dosen untuk melihatnya. Kemudian dari bagian keuangan adalah besarnya hutang, besarnya piutang dan sebagainya. Nah, ini juga manajemen sistem information system. Nah, decision support system ini adalah suatu sistem yang membantu para pengambil keputusan dalam memberikan keputusan. Nah, maka di situ disebut dengan decision support system. Beda dengan expert system. Kalau expert system dia seperti decision support system, tetapi dengan dibekali modul-modul tambahan berupa bagaimana para expert memecahkan suatu masalah dari suatu kasus, maka ES itu memberikan solusinya. Sementara kalau decision support system atau DSS dia hanya memberikan rekomendasi, itu bedanya. Nah, executive information system itu juga antara ini di atasnya ini ya. Jadi 3 level ini DSS, EIS dan N dia di bagian tengah agak ke atas ya. Jadi kalau piramidanya nanti coba dicek ya, piramida tipe sistem informasi ya. Nah, maka Executive Information System ini di atas DSS ya, tetapi dia juga di bawah Expert System. Karena apa? Dengan Executive Information System, para eksekutif bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang dilihat dari apa yang dia dapat dari Decision Support System, kemudian dilakukan secara manual. Sementara kalau Expert System dia sudah secara mesin ya. Nah, sistem yang lain adalah Communication dan Collaboration System, yaitu sistem untuk komunikasi dan kolaborasi. Misalnya antara apa? Misalnya pembayaran antar bank dengan sistem akademik, di mana sistem akademik tidak bisa diproses ketika mahasiswa belum melunasi pembayaran banknya. Nah, ini contoh adalah CCS ya, Communication Collaboration System. Nah, Office Automation ini ya contoh ini. Pada contohnya bahwa ketika mahasiswa sudah melihat video ini, maka di sistem learning management system kita secara otomatis menyatakan bahwa mahasiswa sudah membaca ini, walaupun mungkin ada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh mesin ya, bisa saja dibohongi ya. Kemudian Office Automation System apalagi contohnya absensi ya, absensi sekarang nggak perlu lihat mahasiswanya, ketika mahasiswanya sudah melakukan scan QR code absensinya, maka sistem dosen akan tahu bahwa mahasiswanya sudah melakukan presensi. Ya, ini contoh Office Automation System. Oke. Ada banyak lagi yang lain ya, misalnya juga face detection dalam proses presensi ya, seperti di kampus 4 dan kampus 1 ketika dosen mau mengajar, dia akan melihat ke atau berhadapan dengan presensi sistem, dia akan mendeteksi wajah dari dosen benar atau tidak atau menggunakan sidik jari. Nah, maka nanti sistem presensi akan menyatatnya. Ini Office Automation System ya. Oke, begitu. Lanjut, ada pertanyaan sekali lagi silakan dikomenkan atau bahas di dalam ruang diskusi di LMS kelas kita. Baik, lanjutnya lagi stakeholder sistem informasi. Nah, menurut Bentley, Witten, Bentley dan Dutman ada 5, yaitu sistem owner. Sistem owner itu adalah pemilik sistem. Ini contohnya di sini manajemen sistem owner ya. Kemudian di dalam satu sistem itu juga ada sistem user, ada pengguna-pengguna. Kemudian ada sistem builder, ada sistem designer yang merancangnya, kemudian ada sistem builder dan ada sistem analis ya. Nah, ini sistem analis ini adalah menjembatani komunikasi dalam pembangunan perkembangan suatu sistem informasi ya. Contohnya kayak saya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai sistem analis, saya berhubungan dengan desainernya, dengan buildernya, dengan user, dengan owner. Owner mau kayak apa ini ya, para pimpinan ya. User ini adalah pengguna-pengguna, mulai kita sebagai dosen atau sebagai mahasiswa, petugas-petugas, karyawan itu sistem user. Sistem designer adalah staff-staff saya yang mendesain sistem. Kemudian juga ada yang membuilding, ada yang programmer-programmernya ya. Ada programmer, ada database administrator, ini builder semua ya. Kemudian mungkin juga ada network engineer, network administrator ini ya. Sedangkan saya sebagai sistem analis yang menjembatani apa sih keinginan dari pimpinan
bagaimana user mudah bekerja, bagaimana desainer nanti program yang dihasilkannya, apakah sudah sesuai dengan keinginan owner, apakah mudah bagi pengguna, bagaimana dengan jaringannya sehingga saya bisa berkomunikasi juga dengan yang lain. Ini dia stakeholder sistem informasi. Jadi ada 5. Siapa itu? Sekali lagi, sistem owner, sistem users, sistem designer, sistem builder, dan sistem analis. Oke, lanjut. Nah, metode pengembangan sistem, ada beberapa metode pengembangan sistem. Salah satunya yang sekarang lagi hangat yaitu SDLC, System Development Life Cycle, di mana dalam pengembangan suatu sistem itu kita berhubungan dengan suatu life cycle development dari suatu sistem atau software development life cycle. Dimulai dari apa? Dari proses perencanaan, dari rencana yang akan dibuat, dianalisis kebutuhan data, kebutuhan bandwidth, dan lain-lain sebagainya. Kemudian didesainlah suatu sistemnya, dibuat modelnya, kemudian dicek gimana jadinya desain ini, kemudian baru diimplementasikan. Kemudian setelah diimplementasikan, di testing sudah benarkah perhitungan-perhitungannya, proses-prosesnya, output yang diinginkan sudah sesuai atau belum. Nah, kalau enggak nanti dia balik di proses maintenance kan, kemudian direncanakan kembali terus dan seterusnya kayak begitu, ya. Nah, ini disebut dengan software atau system development life cycle, ya. Nah, selanjutnya ada model yang paling lama yaitu model waterfall, di mana pertama dulu dengan melakukan pencarian kebutuhannya apa, kemudian desainkan, kemudian implementasikan, diverifikasi softwarenya, baru kemudian di maintenance kan gimana ya. Ini dan berhenti sampai sini, nggak balik lagi ya. Oke, jadi banyak kan waterfall sudah mulai ditinggalkan orang ya. Nah, yang salah satu yang masih berkembang adalah prototyping. Ini mirip kayak development cycle tadi. Jadi prototyping ini sangat cepat sekali dibuat prototipenya ya. Contohnya saja kayak mobil ini ya, teknologi mobil, teknologi software sekarang. Begitu ada WhatsApp atau ada Facebook, dikembangkanlah prototipenya menjadi prototip yang lain. Ada WA, ada Telegram ya. Padahal mungkin aslinya dari yang serupa seperti itu dari apa? Dari chatting biasa tadinya ya. Nah, ini prototyping ya. Oke, ini. Kemudian ada Rapid Application Development. Rapid Application Development ini kombinasi dari waterfall dan nano tadi ya, dengan prototype cycle ini kayak begini. Kemudian ada juga Spiral Development. Nah, ini perkembangan yang terus berkembang, mula-mula sampai sini selesai ya. Kemudian berlanjut lagi, softwarenya dikembangkan. Ini seperti perkembangan sistem operasi Windows atau sistem Android ya. Android yang lama mungkin hanya baru nyampe sini. Kemudian setelah berkembang, oh kemampuannya berlebih lagi. Terus begitu dikembangkan ya. Ini contohnya spiral development. Nah ini trennya. Trennya ke depan, sistem informasi itu ya ada augmented reality, di mana nanti kita berhubungan dengan suatu sistem di mana dengan menggunakan sensor kamera, seolah kamera itu nanti dengan ditambah dengan aplikasi augmentednya ada seperti game atau apa ya, mirip dengan virtual reality. Beda dengan virtual reality, kalau virtual reality menggunakan suatu bentukan di mana seolah-olah kita melakukan sesuatu padahal kita nggak lakukan sesuatu. Kalau augmented itu ada sisi realnya, ada sisi realnya hanya ditambahkan di dalamnya. Kalau virtual reality ya namanya juga virtual, hanya tampakkan saja, tampakkan seolah-olah nyata ya. Nah, online application ini ya seperti kita sekarang sistem akademik ya. Nah, cloud computing ini penggunaan aplikasi online yang bisa dipakai bersama-sama. Contoh apa ya cloud computing itu ya, contoh Google Drive dan sebagainya, itu ada cloud computing ya. Shared system yang dipakai bersama-sama ya. Contoh apa? Seperti sistem penjualan online seperti Shopee, Bukalapak ya. Nah, distributed system ini contohnya apa? Distributed system ini contohnya ya seperti transfer antar bank ya. Interkoneksi antara pembayaran perbankan dengan sistem akademik ya, interaksi antara sistem kependudukan dengan sistem kesehatan. Nah, ini
tren-tren ke depan adalah nanti dalam distributed system dengan berbagai banyak real dan termasuk penggunaan cloud computing, virtual reality ini yang akan ke depannya tren perkembangan sistemnya. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan pada pengantar perkuliahan ini. Silakan ikuti pembelajaran selanjutnya pada item-item pembelajaran di kuliah kedua. Lebih kurang saya mohon maaf. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baca buku-buku yang berhubungan dengan demikian, perkembangan dari apa itu sistem informasi dan tren perkembangannya. Sekali lagi saya mohon maaf, banyak belajar, banyak, dan silakan berdiskusi bila diperlukan. Lebih kurang saya sekali lagi. Bila topik daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.